Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Hamawati dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Pendidikan dengan NIM 2005-126625. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Asia Selatan. Uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Konflik antara India dan Pakistan dalam masalah Kashmir ini bermula sejak kemerdekaan India dan Pakistan. Pada tahun 1947, Muhammad Maharaja Kashmir Hari Singh, seorang Hindu, saat itu menghadapi dilema apakah bergabung dengan India atau Pakistan. Sedangkan rakyat Kashmir sejak awal telah berkehendak ikut ke dalam Pakistan. Hal ini karena secara historis, emosional, dan kultural memang lebih dekat ke Pakistan yang sama agama Islam. Tetapi Maharaja Hari Singh memutuskan untuk bergabung dengan India pada tanggal 22 Oktober 1948 Masehi tanpa persetujuan rakyatnya. Padahal jika melihat referendum yang dikeluarkan oleh Raja Muda Inggris yaitu Louis Mountbatten, pada persetujuan itu terbaginya wilayah India menjadi dua, yakni negara Muslim yang diwakili Pakistan dan negara non-Muslim yang diwakili India. Sudah selayaknya Kashmir ini menjadi bagian dari Pakistan. Namun dalam referendum itu pemerintah Inggris menyatakan bahwa negara-negara yang berkepangeranan seperti Kashmir dapat memilih bergabung dengan salah satu dari kedua negara tersebut, tapi harus mempertimbangkan komposisi agama wilayah mereka, kondisi geografik, dan juga harapan rakyat. Keputusan Maharaja Hari Singh ini yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyatnya sekaligus menyalahi referendum itu telah memposisikan Kashmir sebagai wilayah sengketa yang tidak terselesaikan. Keputusan tersebut telah membuat pemerintah Pakistan ikut andil dalam membantu untuk mewujudkan aspirasi rakyat Kashmir bergabung ke Pakistan. Dengan ikut andilnya Pakistan yang merasa India telah menyalahi referendum ini yang membuat India bereaksi mempertahankan Kashmir, karena secara resmi India merasa Kashmir adalah wilayah teritorialnya. Akhirnya perang secara terbuka antara India dan Pakistan pun tidak terelakkan. Dalam perjalanannya sebenarnya telah sering dilakukan upaya damai, baik itu konsolidasi secara langsung antara India dengan Pakistan ataupun juga melalui mediator pihak ketiga, semisal PBB. Namun upaya tersebut tidak dapat membuahkan hasil. Bahkan keduanya yaitu India dan Pakistan sama-sama memperkuat kekuatan mereka di militer, dan yang paling memancing perhatian dunia yakni dunia internasional yakni adalah pengembangan nuklir oleh keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa baik India maupun Pakistan sama-sama mempunyai kepentingan terhadap bumi Kashmir. Implikasi nyata dari konflik tersebut adalah banyaknya korban yang berjatuhan dari rakyat Kashmir akibat perperangan secara terbuka tersebut antara India dan Pakistan. Secara kebijakan pemerintah India terhadap rakyat Kashmir selama konflik berlangsung, implikasi lainnya adalah situasi di Kashmir menjadi sangat menegangkan, terutama di wilayah Kashmir yang berada dalam protektorat India. 2. Uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan apa saja peran Muhammad Iqbal di dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Pakistan merdeka pada tahun 14 Agustus 1947. Negara Pakistan ini menerapkan Republik Federal Pakistan yang juga merupakan negara kedua dan terluas di kawasan Asia Selatan setelah India, dan dengan jumlah penduduk lebih dari 172 juta jiwa pada sensus 2008, dan mayoritas penduduk Pakistan itu beragama Islam. Adapun peran Muhammad Iqbal yakni di dalam kemerdekaan negara Pakistan ialah sebagai seorang tokoh politik dan juga pembaharu yang memiliki peran besar, bahkan disebut sebagai Bapak Pakistan. Ia berpendapat bahwa performaan yang dapat dicapai dengan memperkuat individu melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu ketaatan melalui hukum Islam, melalui pengendalian diri, dan juga penerimaan gagasan bahwa setiap orang berpotensi untuk menjadi khalifah Tuhan. Dan sejak saat itu Muhammad Iqbal aktif menyuarakan pendapatnya terkait dengan pan-Islamisme melalui karya-karyanya. Per tahun 1930, Muhammad Iqbal ini dipercaya menjadi presiden Liga Muslim, di mana ia mengutarakan gagasan dirinya yaitu negara Islam yang terbebas dari intervensi pemerintahan India.
Saudara menganalisis bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1971 setelah berpisah dari Pakistan sebelum berdirinya Pakistan, yaitu pada tahun 1947, Bangladesh merupakan bagian dari India kuno. 4. Uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Selatan, yaitu setelah era reformasi, juga dapat kita lihat dari budaya, seperti Afghanistan yang sama-sama negara mayoritas negara Muslim, yang pada dasarnya telah terjalin hubungan selama 62 tahun dengan Indonesia. Hal ini di mana hubungan Indonesia dengan Afghanistan tersebut terfokus pada hubungan pembangunan, rekonsiliasi, serta pembangunan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat. 5. Coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Dinamika konflik Kashmir dalam perjalanannya sebenarnya telah sering dilakukan upaya damai, baik itu melalui konsolidasi secara langsung antara India dan Pakistan ataupun melalui pihak mediator. Pihak misalnya ada PBB, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan keduanya, yaitu India dan Pakistan, sama-sama memperkuat kekuatan mereka di dalam militer, dan yang paling memancing perhatian dunia internasional adalah pengembangan nuklir oleh keduanya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa baik India maupun Pakistan sama-sama mempunyai kepentingan terhadap bumi Kashmir.